pada pagi hari ini kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia. Kita mau mengagungkan Dia, mari persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia. Kita mau fokus, kita arahkan seluruh pikiran hati kita untuk benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu melayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau meninggikan Tuhan selama-lamanya, amin. Mari kita mau besarkan nama Tuhan, karena hanya Dia yang patut dan layak dipuji, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya.
Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apapun keberadaan kita mau tanggalkan segala beban, masalah. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan supaya benar-benar firman itu boleh kita hidupi. Firman itu jangan berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh boleh kita lakukan. Amin. Kita tidak dapat mengerti apa yang kita alami mungkin saat ini, tapi kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat,
mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kembali Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Karena masih tetap Tuhan beri kesempatan supaya mulut ini terbuka memuji dan menyembah. Bahkan kami diberikan terus waktu supaya telinga ini senantiasa mendengarkan suara-Mu. Kami percaya itu berkat terbesar yang Kau sediakan bagi setiap kami yang Tuhan cintai. Itu sebabnya kami manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami bahkan ingin Roh Kudus menjadikan kami pribadi-pribadi yang layak jadi korban harum di hadapan Tuhan. Dan sekarang berkati kami dengan firman Tuhan. Kirimkan bala tentara surgawi untuk kawal hati dan pikiran kami supaya sungguh-sungguh telinga ini dapat menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Perangkat yang kami gunakan juga terus Tuhan jamah supaya membuat berita firman ini berlangsung tanpa gangguan. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Karena cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama yang sempurna, kami percaya ini dan semua kita yang percaya, yuk sama-sama mengatakan. Amin. 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 Halo Bapak dan Ibu, semua luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi saya tanya, semua luar biasa. Amin. Luar biasa, amin. Tuhan ya, suara saya terdengar jelas di sana ya. Jelas. Amin. Mari kita lihat kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kalau semua sudah lihat monitor karena ayatnya telah dimunculkan, yuk dalam hitungan ketiga bersama-sama dengan serentak kita membacanya. 2, 3. Dan lekas marah dalam hati karena apa yang kurang. Amin. Ya, pada hari ini secara khusus saya ingin membahas satu topik penting yang judulnya jengkel. Pada hari Selasa lalu dalam ibadah doa, sebagian dari pembahasan ini telah dikupas ya oleh saya kepada para pendoa. Cuma saya rindu hari ini mengkhotbahkan dengan melengkapinya supaya kita semua bisa mendapatkannya. Ya, dan kita mengerti tentang jelas apa kata Tuhan tentang jengkel, seberapa jauh kita boleh jengkel dan apa ruginya kalau jengkel. Amin. Ya, kalau para ahli itu bilang jengkel atau namanya kesel, bahkan banyak yang bilang dongkol, beberapa dari orang Jawa bilang mangkel, betul nggak tuh Pak Mesa? Mangkel. Jadi jengkel ini punya banyak nama, ngeri juga ya. Itu menunjukkan bahwa jengkel itu penyakit yang sering menghinggapi orang-orang atau manusia. Ya. Kalau para ahli bilang begini, jengkel itu adalah sebuah emosi yang muncul di hati
akibat terjadinya pertentangan antara yang dimauin sama yang didapat, nggak sama. Jadi tentu semua yang ada di dalam ibadah ini pernah merasakan gimana itu suasana hati kalau lagi dongkol, mangkok, nggak enak, sangat nggak enak. Betul, Jeremy pernah jengkel nggak? Saya wakilin. Yang senior, Pak Afandi, pernah kesal nggak? Pernah ya? Pernah, pasti semua pernah jengkel. Dan hari ini ketika saya membahas tentang jengkel atau kesal, itu dimaksudkan bukan untuk kita kemudian bisa bebas atau nggak boleh jengkel. Sebab apa? Sebab yang namanya jengkel itu bisa saja terjadi kapanpun juga, sewaktu-waktu tanpa pernah kita deteksi. Bisa aja itu terjadi. Sebab hidup ini seringkali itu jalannya tidak semulus yang kita impikan. Ya? Sehingga jengkel itu bisa aja, ya. Jengkel bisa terjadi. Ada beberapa pemicu yang paling tidak saya catat yang membuat banyak orang, termasuk mereka-mereka yaitu kita yang sudah percaya kepada Kristus, jadi jengkel. Yang pertama apa? Saat yang kita mau tidak terpenuhi. Itu paling sering buat kita jengkel. Setuju? Setuju nggak? Buset, orang kalau kemudian ngerasain bahwa apa yang dia pengenin itu nggak terpenuhi, itu bisa uring-uringan. Amin. Nggak gitu-gitu amat kesalnya kalau yang dimauin nggak dipenuhin. Amin. Amin. Alkitab pernah mencatat ada seorang raja, udah jadi raja loh. Namanya Ahab. Ini sedikit pernah saya katakan, sudah saya katakan di hari Selasa. Dia ngelihat di sebelah istananya itu ada kebun anggur. Lalu kemudian dia punya uang, dia pengen supaya kebun anggur itu jadi milik dia, sehingga dia datengin nih pemiliknya. Yang Alkitab catat bernama Nabot. Dia datengin dengan niat baik, nggak ada yang salah. Dia bilang ke Nabot gini, bagaimana kalau kebun anggurku saya tuker dengan tanah yang bagus. Itu artinya yang dia lakukan baik nggak? Baik, nggak ada curang, nggak ada dengan maksud-maksud buruk, ya kan? Atau kemudian dia kasih opsi lagi, saya kasih uang deh, saya beli. Tapi pada saat itu ternyata Nabot tidak mau tanahnya dibeli ataupun ditukar oleh Raja Ahab. Nah, karena peristiwa itu, kemudian Alkitab bilang begini dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Saya baca ini. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesel, dengan jengkel. Karena maksud baik dia itu tidak direspon, tidak ditanggapin. Dan jengkel itu kemudian membuat dia ngapain? Tidak mau makan. Tidak mau makan. Saudara dengar baik-baik hari ini, kita harus belajar untuk bisa menahan diri. Jangan maksain kehendak. Kalau apa yang kita mau tidak terpenuhi. Halo? Amin. Ada banyak orang karena nggak bisa mengolah rasa kesel, itu akhirnya merusak dirinya sendiri. Lihat, dia datang ke rumah dengan rasa jengkel, dia tiduran seharian sampai kemudian nggak mau makan. Ini kan menunjukkan betapa, Ahab itu nggak bisa tahan dirinya, nggak bisa kendalikan dia punya mau. Hari ini kita nggak boleh seperti itu. Bilang amin. Amin. Walaupun tidak bisa dipungkiri jengkel kalau apa yang kita mauin tidak.
Yang kedua apa lagi? Yang bisa bikin kita menjadi kesel atau dongkol. Saat harapan tidak terkabul. Betul nggak? Betul nggak? Begitu kita punya harapan nggak jadi kenyataan, ini juga jadi pemicu. Yang membuat hati rasanya mangkel. Yang membuat diri kayaknya marah dan kesel. Itu nggak Pak Boyke? Ya, paling nggak enak kalau sampai harapan nggak terkabul. Nggak punya mimpi kemana-mana, mimpi ini, mimpi itu. Bahkan kemudian udah ngerencanain begini, ngerencanain begitu, sebab ada orang yang janji bakal kasih kita peluang. Waduh. Ada orang yang janji kasih kita kerjaan dan kemudian akan dibantu. Tahu-tahu tanpa sebab, semuanya nggak terjadi. Mangkel nggak? Kesel banget. Halo? Kejadian begini sering terjadi. Itu sebabnya jadi orang percaya kita dididik untuk tidak andelin manusia. Amin. 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 Sebabnya kita diajar untuk tidak bersandar pada apa yang orang ucapin. Sebab selain Tuhan, yang lainnya semua bisa berubah. Amin. Halo? Jadi letakkanlah harapan kita pada janjinya Tuhan. Kalau harapan kita pada janjinya Tuhan, pasti yang diinginin Tuhan akan kabulkan. Amin. Masih banyak lagi penyebab-penyebab yang membuat seseorang terpicu menjadi jengkel. Masih banyak lagi faktor-faktor yang bikin kita hidup jadi punya rasa kecil. Nah, hari ini apa saya bahas secara khusus? Bukan berarti saudara dosa kalau jengkel. Enggak, boleh. Boleh aja jengkel. Karena ayat Alkitab tadi di dalam pengkhotbah berkata, janganlah, coba dimunculin lagi, janganlah lekas-lekas marah dan hati. Jadi artinya apa? Boleh marah. Men? Halo? Karena yang dibilang janganlah marah. Bukan janganlah marah, tapi janganlah lekas-lekas Marah. lekas-lekas marah. Itu yang nggak boleh. Artinya gini, bisa aja kita kesel, tapi nggak semua kejadian harus direspon dengan perasaan jengkel. Kesel boleh. Tapi nggak semua peristiwa, nggak semua kenyataan direspon dengan itu. Tuhan Yesus kasih satu contoh, di mana dia pernah marah. Terhadap apa dia marah? Yohanes 2, 14, 16 berkata apa? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang di situ. Silakan dimunculin ayatnya Yohanes 2, 14, 16. Dia membuat cambuk dari tali, lalu dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Diusir orang itu dari bait Tuhan. Ini marah, ini kesel, ini jengkel yang tepat pada tempatnya. Amin. Halo? Amin. Jadi bukan berarti kita nggak boleh marah, bukan berarti kita nggak boleh jengkel. Tapi mari tempatkan kita punya jengkel pada tempat yang tepat. Lakukanlah jengkel. Terapkanlah keselmu, tapi pada hal yang tepat. Nah, marah yang tepat adalah dilaksanakan ketika ada ketidakbenaran. Kalau lihat ketidakbenaran, lakukan itu marah. Seperti yang dikerjakan Yesus. Dia penuh kasih, Alkitab bilang dia panjang sabar, tapi suatu kali ketika dia lihat di dalam baitnya, ketika dia perhatikan di dalam rumahnya, ada orang bukan beribadah, bukan menyembah, bukan melakukan sesuatu dengan maksud yang baik, tapi cari untung, dia ngamuk di situ. Amin. Amin. Itu paling hobi saya lakukan, Pak. Kalau lihat dalam gereja Tuhan orang cari untung, melayani dengan maksud-maksud, duit gereja, duit Tuhan dicolong, itu saya marah. Itu marah yang benar, marah yang diperbolehkan. Amin, saudara. Amin. Marah yang diperbolehkan.
Marah yang memang kita harus lakukan seperti yang Yesus kerjakan. Yaitu apa? Dia ngamuk sekali waktu ada orang di dalam baitnya, di tempat baitnya. Itu berjual beli, nyari keuntungan. Kita nggak boleh seperti itu. Amin, saudara. Amin. Kita belajar untuk ngolah hati. Ya. Kita menjadi orang yang betul-betul menempatkan jengkel tidak pada letak yang sama. Amin, saudara. Nah, gini, kalau kita marah, itu juga bisa jadi hal yang keliru. Makanya hari ini saya mau kasih 3 poin kepada Bapak dan Ibu. Ya. Marah silakan. Yang pertama, asal pada letak atau tempat yang tepat. Dan yang kedua, ketika kesel itu kemudian terjadi, ya, maka ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, pergi nyendiri, tenangin hati, supaya kita nggak buat hal yang keliru. Amin. Amin. Pergi nyendiri, tenangin hati. Pokoknya ketika ada sesuatu yang memicu Bapak dan Ibu jadi kesel, jadi jengkel, usahain untuk tarik diri, untuk dapat suasana yang bisa bikin tenangin hati. Ini Amsal 17 ayat 14 berkata gini, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Lihat, jadi kalau ada pertengkaran itu seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Halo? Halo? Amin. Kalau memungkinkan, nggak perlu ngelakuin sesuatu, nggak perlu tinggalin apa yang lagi sibuk kita kerjain, stop dulu deh. Masuk ke kamar, tenangin diri. Lalu apa? Doa. Doa adalah sarana yang bisa membuat kita ngalamin ketenangan, bahkan lewat doa setiap orang itu bisa memperoleh kejernihan dari Tuhan untuk dapat melihat semua persoalan yang terjadi. Kalau hari ini kebetulan kita sedang kesel karena apa yang dimauin, itu tidak kita dapetin. Pertama, tarik diri, pergi nyendiri, tenangin hati dulu. Dalam apa? Dalam doa. Amin. Kalau harapan kita tidak terkabul, tenangin diri. Masuk dan berdoa. Kenapa? Dengan doa. Setiap masalah, kita bisa dengan jernih melihat apa penyebabnya. Amin. 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 Ini dialami seorang yang bernama Nehemia. Ketika suatu kali kemudian saudaranya yang bernama Hanani itu datang menghampiri dia. Tiba-tiba kemudian menyampaikan bahwa saudara-saudara sebangsanya itu hidup dalam kesukaran yang besar. Hidup dalam penderitaan. Bahkan kemudian Hanani berkata, tembok Yerusalem runtuh. Saudara dengar baik-baik. Ketika sedang tenang-tenangnya Nehemia, tahu-tahu dapat kabar yang nggak menyenangkan. Bukankah sering begini tiba-tiba terjadi pada kita? Amin. Amin. Yang besok kita happy, kita senang, kita lagi ketawa-tawa. Tahu-tahu ada sesuatu yang membuat mood itu langsung berubah. Dan di sini banyak orang yang kemudian nggak bisa mengolahnya. Saudara, kita nggak bisa kemudian untuk mengatur perjalanan hidup tiap hari itu semau yang kita pengenin. Enggak. Sekalipun dari pagi kita udah berdoa, kita udah peperangan, kita minta hari ini perisai Tuhan lindungi kita supaya bisa jalani hidup dengan tenang. Dengar baik-baik, bisa saja sesuatu kemudian terjadi yang memicu hati kita jadi kesal. Amin. Kalau udah gitu gimana? Kita nggak bisa menghindar. Jadi harus apa? Dengan doa. Amin. Amin. Lakukan Nehemia. Kita berkata di dalam Nehemia 1 pasal 4. Nehemia pasal 1 ayat 4. Sama-sama kita baca yuk. Ketika ku dengar berita ini,
Ketika aku dengar berita ini, Duduklah aku maka aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa. berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Menangis. Halo? Halo? Amin. Amsal tadi bilang apa? Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi ketika kita tiba-tiba ketemu sesuatu yang orang katakan nggak enak, kita melihat, merasakan sesuatu perlakuan yang orang buat nggak nyenengin, undur, minggir, minggir. Halo? Amin. Saudara nggak bisa paksa orang itu jangan ngelakuin itu. Saudara nggak bisa paksa orang untuk jangan ngomong seperti itu. Tapi saudara bisa bawa diri saudara untuk undur. Keluar dari suasana nggak enak itu dan berdoa nenangin diri. Seperti yang dilakukan Nehemia. Ketika aku dengar berita itu, Alkitab berkata, duduklah aku menangis. Dia berkabung selama beberapa hari, bahkan dikatakan kita mungkin nggak perlu beberapa hari, kita perlu beberapa jam untuk apa? Sampaikan semua hal yang saat ini membuat hati jengkel dan kesal kepada Tuhan. Amin. Halo. Amin. 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 Sampaikan sama Tuhan. Untungnya apa sih? Karena yang bisa bikin tenang kita Tuhan. Amin. 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 Bikin kita tenang Tuhan. Gimana caranya? Di hadiratnya. Yaitu yang ketika menyentuh api padam. Halo. Amin. Waktu kita kesel, waktu kita dongkol, itu kan sama seperti api yang menyala dengan besar. Lalu kemana harus peredamnya? Temuin air. Siapakah air itu? Dialah Tuhan yang bersembah di dalam hadiratnya. Amin. Tenangin. Lalu bahkan keuntungan berikutnya, dengerin baik-baik. Ketika engkau tenangin diri, kau sampaikan semua apa yang membuat engkau kesel, apa yang menyakiti hatimu, apa yang bikin susah dirimu. Wah, ini kesusahan, saudara. Lagi senang-senang tiba-tiba dapat berita, oi, musuh itu bikin teman-teman sebangsa sekarang hidupnya susah. Saudara, kita lagi enak-enak begini, tiba-tiba dapat kabar ada seseorang bikin keadaan kita, bikin orang tua kita, bikin anak kita, bikin pekerjaan anak kita, bikin pekerjaan orang tua kita, atau apapun pokoknya jadi susah. Jengkel nggak? Ya. Kesel nggak? Ya. Kesel. Lalu gimana kalau udah seperti itu? Nggak ada jalannya. Nggak ada jalannya. Kita nggak punya kemampuan untuk bisa meredam, menahan, menenteramkan kalau bukan hadiratnya. Tenangin diri. Undur. Untuk apa? Untuk masuk dalam hadiratnya dan membiarkan Tuhan nenteramin diri kita. Amin. Begitu masalah bisa beres, Pak? Oh enggak. Ketika engkau sudah menyerahkan semuanya di dalam doa itu, nenangin diri, kau dapat. Yang kedua apa? Tuhan lakukan tindakan yang spektakuler. Dia jamah hati raja. Dia jamah hati raja nih, perhatikan. Sehingga waktu dia mengajukan keinginannya untuk kembali ke Yerusalem, hati raja dilembutkan untuk mengiyakan yang Nehemia mau. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Halo. Amin. Amin. Waktu yang kau maui tidak terjadi. Keselnya udah melampaui kepala. Dalam hadirat Tuhan masuk. Dia bisa merubah semua keadaan. Dia bisa membuka jalan-jalan. Amin. Bahkan Nehemia dibekelin tanda tangan yang memeterai. Untuk apa? Untuk ketika dia pergi kemana-mana, semua yang didatengin itu beri dia fasilitas. Dasar. Dan cara mengolah waktu hati kita sedang jengkel dengan benar. Amin. 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 Saya tidak tahu apa kabar yang sedang Bapak dan Ibu dengar. Tapi kalau berita itu bikin ciut hati, bikin jadi pesimis, sehingga jengkel dan kesal, hari ini juga dengar baik-baik. Nggak usah menganalisa apapun. Masuk dalam ruang, diam diri, nggak usah ngapa-ngapain dulu, sampaikan semua sama Tuhan. Tenangin hati. Amin. Kata undur yang diucapkan oleh Salomo dalam Amsal menyebutkan apa? Bukan nggak usah berbuat sesuatu, undur dulu aja. Undur untuk tenangin diri bersama dengan Tuhan.
Yang kedua, ketika kita dihantam oleh satu kejadian membuat kita marah, jengkel. Nah, nih, dengerin. Tahan mulut untuk tidak merepet. Amin. Tahu kan? Kalau merepet itu banyak dipakai sama orang Batak. Jodan tahu merepet. Nah, Bapak kau suka merepet. Jadi, sering bilang merepet. Tahu merepet apa? Gerutu. Gerutu terus. Guman. Ngomel. Itu biasanya tindakan refleks dari orang kalau lagi kesel. Gumel. Ya. Merepet. Ngomel. Saya juga gitu sih. Isi saya ketawa. Saya juga gitu. Karen juga ketawa. Cuma Kesia yang tahan gak ketawa. Kata Tuhan, kalau engkau mengakui dosamu, maka dia akan mengampuninya. Kalau saya diampunin, saudara enggak, karena enggak ada yang ngaku. Ya. Salah satu yang otomatis akan terjadi waktu orang kesel itu merepet. Halo? Jangan. Amin. Tahan diri, jangan. Tahan mulut, bukan tahan diri. Tahan mulut untuk tidak merepet. Amsal 17 ayat 27 itu bilang apa? Orang yang berpengetahuan. Yuk, ada yang bisa bantu nggak? Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Bilang sama amin. Amin. Oleh sama yang di kiri kanan Bapak Ibu. Jangan merepet. Bilang aja. Halo. Amin. Ini giliran saya mau lihat monitornya nunjukin ayatnya. Saya mau lihat semua orang ini. Halo. Colek, siapa di dalam rumahmu yang suka merepet kalau lagi colek? Udah, hari ini kalau kesal diam ya, tahan mulut, jangan merepet. Karena Alkitab yang bilang orang berpengetahuan. Jadi kalau kita begitu kesal merepet, berarti kita kosong pengetahuannya. Karena orang berpengetahuan, Alkitab bilang menahan perkataannya. Amin. Amin. Kenapa? Karena kalau kita pada saat jengkel atau kesel mengucapkan kata-kata apapun lah untuk melampiaskan rasa jengkel, itu justru membuat kita jatuh pada kerugian yang lebih besar lagi. Amin. Halo? Amin. Suatu kali bangsa Israel itu padang brutu semuanya. Mereka kesel karena tiba di tempat yang nggak ada air, mereka kehausan. Lalu Alkitab bilang, mereka datengin Musa. Mereka marah, kenapa Tuhan bawa mereka ke sini? Kenapa begini? Mereka terus saja menggerutu kerjanya. Menggerutu. Dan karena Musa dituntut terus-terusan. Lalu kemudian Alkitab bilang, Musa jadi kesel, saudara. Di dalam bilangan 20 ayat 10 dan 12. Saudara perhatikan. Emang nggak enak kalau dituntut terus. Emang nggak enak kalau kita diminta gini, diminta gitu terus. Emang nggak enak. Tapi satu hal, ketika kita mulai merasakan jengkel dan kesal, usahain tutup mulut supaya nggak merepet. Amin. Amin. Musa dan Harun lalu ngadu ke Tuhan dan Tuhan bilang begini, ambil tongkatmu, kumpulin semua orang Israel, lalu arahkanlah tongkat itu kepada batu supaya keluar air. Tapi saudara tahu, karena Musa nggak bisa tahan untuk tidak melampiaskan jengkelnya, ini yang dia kerjakan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka apa? Dengarlah kepadaku, hai orang durhaka. Tuh. Padahal kalau dengerin, dia ngomong, hai orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara perhatikan, Tuhan nggak mengatakan mereka-mereka yang nuntut ini orang durhaka. Musa yang ngucapin, betul nggak? Seharusnya
seharusnya yang menjuluki orang Israel ini, manusia neraka itu Tuhan, orang durhaka itu Tuhan, bukan Musa. Tuhan nggak ngomong gitu. Cuman Musa karena keselnya nggak bisa tahan diri. Makanya saya bilang gini, dalam perkataan itu bahaya. Mendingan tahan diri untuk tidak bicara ketika lagi jengkel. Sebab kita justru nanti akan dapat kerugian yang lebih gede. Halo? Amin. Kita bilang sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Terjadi apa yang dikatakan Tuhan, sehingga umat itu dan ternak itu dapat Makan, minum. Tapi saudara tahu di ayat berikutnya kalau saudara baca, tapi Tuhan ayat 12 berfirman kepada Musa, kamu tidak percaya kepadaku. Bukankah Musa melakukan apa yang Tuhan suruh? Dia lakuin. Tapi dengan merepet. Halo? Men. Dengan merepet. Dengan ngegerutu, dengan ngedumel. Ngeguman atau ngeguman? Pernah ngeguman nggak? Oh iya. Yang muda-muda nih. Emang kadang-kadang nyebelin kalau orang tua nuntut terus. Ngeselin kalau orang tua ngatur terus, bener. Tapi kalaupun terjadi rasa kesel, dengerin baik-baik, tahan mulut, doa aja di hadapan Tuhan. Amin. 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 Doa. Amin. Jangan ngedumel. Ini gedumel. Dasar lo orang terkutuk. Jangan saudara gitu sama orang tua. Amin. Amin. Saudara gitu juga sama anak. Kalau anak lagi nyekalain, jangan ngucapin kata-kata yang justru membuat kita malah jatuh pada kesalahan yang keliru. Gak asal lo Jeremy, kayak Sun Gokong aja kamu gitu kan, nggak boleh. Enggak. Tenang, tahan mulut supaya tidak merepet. Tahan. Benar. Amsal 10:19 bahkan kasih tahu lebih rinci lagi. Dia bilang ini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Halo? Sementara keinginan banyak bicara itu justru terjadi waktu kita kesel. Benar nggak? Benar nggak? Pengen banget nih kayaknya ngoceh. Pengen banget nih kayaknya ngedamprat. Hari ini jangan. Belajar tahan mulut. Amin. Amin. Tahan mulut. Halo? Amin. Saya paling banyak tertawa dari tadi. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya, kalau kita ketimpa apa? Halo? Undur diri, pergi nyendiri, tenangin hati. Amin. Yang kedua apa? Tahan mulut, jangan merepet. Yang ketiga ini yang terpenting. Ya. Jangan mutusin apapun kalau lagi kesel. Amin. Halo. Karena ada banyak orang menuai kerugian besar dalam hidupnya. Sebab waktu dia dongkol pada sesuatu, dia ambil keputusan. Kita nggak boleh kayak gini. Amin. Amin. Nggak boleh kayak gini. Memang pada waktu hati ini kesal atau jengkel, itu pasti berkecamuk keinginan-keinginan. Wah, di Jeremy ini kalau disuruh bersaksi banyak nih kesaksian. Ya Jeremy? Tawa dia. Kan orang itu cenderung kalau lagi kesel pengen, wah pokoknya, wah orang muda. Halo orang muda. Amin. Jangan, tenangin diri. Tahan mulut untuk tidak merepet. Supaya apa? Supaya berhasil nggak mutusin apapun. Jangan mutusin, karena keputusan yang dilakukan waktu kita sedang tidak enak hati, hasilnya pasti buruk. Pasti buruk. Suatu kali Daud panggil semua orang-orangnya. Dan dia bilang apa? Hei, gimana kalau kita sekarang berangkat sekalian bawa tabut Tuhan ke tempat kita. Ingat nggak kisah itu? Ya. Lalu semua setuju. Dan mereka kemudian mengambil ternak, siapin peti, lalu naikin itu tabut untuk berangkat ke tempat.
Tapi kemudian Alkitab bilang apa? Di tengah perjalanan, kecelakaan terjadi. Ingat, Ya. kecelakaan terjadi. Karena Uza, orangnya Daud, itu kemudian terpeleset, bahkan tertimpa, sehingga Alkitab bilang apa? Mati. Halo. Amin. Jangan kita berpikir karena sedang melakukan perintah Tuhan. Jangan kita beranggapan karena sedang berjalan menurut kehendak-Nya, maka seluruh perjalanan kita akan mulus-mulus aja. Jangan, bisa aja di tengah tiba-tiba Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak pernah duga terjadi. Amin. Amin. Halo. Jadi Amin. hanya dengar baik-baik. Sekalipun kita sudah biasa berdoa, kita orang yang rajin berpuasa, kita bahkan tidak pernah tinggalkan ibadah, kita setia dan taat. Jangan kemudian beranggapan bahwa jalan di depan itu pasti akan selalu mulus. Atau saudara berpikir semua sudah direncanakan dengan baik. Tahu-tahu ada hal yang tidak terduga berlangsung. Harus siap. Karena kadang Tuhan suka bertindak seperti yang begini. Amin. Amin. Halo? Amin. Amin? Amin. Kaget Daud. Kaget. 1 Tawarik 13 ayat 9 dan 11 berkata begini, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza lalu membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, yang mati di sana di hadapan di hadapan Allah. Wah, Daud keki, Daud kesel, Daud jengkel, Daud nggak nyangka semua niat baik yang selama ini dia terapkan tiba-tiba kok direspon Tuhan demikian. Saudara dengar baik-baik. Kalau seperti itu Tuhan pernah izinkan berlaku pada Daud, maka mungkin juga terhadap kita bisa berlangsung. Amin. Amin. Kalau itu yang kemudian dia sedang izinkan terjadi. Dengar baik-baik. Kesel boleh. Mangkel boleh. Dongkol silakan. Silakan. Tapi jangan suka mutusin apa-apa. Amin. Amin. Contoh nih Daud. Ketika dia marah ke dia kesel. Dia nggak bisa tentramin diri. Dia nggak bisa tenangin diri. Dia nggak tahan mulutnya. Dia mutusin sesuatu. Alkitab bilang ayat berikutnya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Lihat, Daud kesel. Dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Ayat yang ke-12. Ayat 13. Ini, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Nah, baik-baik. Dia kemudian memutusin untuk apa? Nggak membawa tabut itu lagi ke tempatnya. Ditaruh di mana? Dibiarin di rumah Obed-Edom. Dia ngalamin kerugian. Karena kemudian apa? Justru Obed-Edom yang nerima untungnya. Dia enggak. Halo? Amin. Amin? Amin. Jangan. Hanya hal-hal yang menyusahkan kita. Yang akan terjadi waktu kita memutuskan di saat kita. Amin, saudara? Amin. Hari ini mari belajar. Ya. Kita belajar menjadi orang yang tidak memutuskan sesuatu ketika sesuatu yang menyesalkan terjadi. Sudah tahu Yunus jengkelnya bukan main. Kenapa? Karena Tuhan tempatin dia ada di Niniwe. Sementara hatinya udah begitu sakit sama perlakuan orang-orang Niniwe. Dia bilang apa? Tuhan, kenapa sih engkau begitu mengasihi Niniwe? Aku sudah begitu banyak enak melihat kelakuannya Tuhan. Kenapa engkau begitu mengasihi Niniwe? Sehingga kemudian dia ngambil keputusan. Coba Yunus 4, Yunus pasal 4. Terus. Pasal 4 aja.
Pasal 4. Ya, terus pasal 4. Ada ayatnya? Yunus. Dua, tiga, 4. Ya, saya baca ya. Ya. Ayat yang pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Jadi Tuhan melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirin. Menurut dia semestinya orang-orang Niniwe ini yang jahatnya bukan main dibantai. Ngapain dilayanin? Saudara dengar baik-baik bahwa Tuhan yang kita sembah seringkali melakukan tindakan yang beda dengan apa yang kita kira. Amen. Halo? Amen. Kita mikirnya gini, sementara Tuhan ngelakuinnya gitu. Paling sering terjadi. Dan kalau itu yang kau alamin, jangan kesel, jangan jengkel. Dan kedua, jangan pernah kesel itu buat kita mutusin sesuatu. Halo? Amen. Yunus enggak, dia kesel. Alkitab bilang ayat 5. Karena dia jengkel. Karena dia marah, Tuhan kan bilang ayat 4. Layakkah engkau marah? Pantas nggak kau jengkel? Pantas nggak kau kiki? Bayangin lihat ayat 5, dia mutusin. Keluar meninggalkan kota itu. Halo? Amin? Amen. Dia putusin sesuatu untuk keluar dari kota Niniwe. Sementara Tuhan letakin dia di situ. Saudara, hasilnya apa? Waktu Yunus melampiaskan keselnya dengan memutuskan sesuatu yang Tuhan nggak kehendakin. Tiba-tiba ketika dia ngelamun, saudara lihat ya, Tuhan permainin dia. Saya rindu kita nggak dipermainkan Tuhan. Halo? Kemarin di dalam hari Jumat kita bacakan bagaimana Tuhan kepada orang yang mau sendak ke hati, itu dia melakukan sesuatu sewenang-wenang. Kita nggak pengen Tuhan berlaku gitu buat kita kan? Yunus dimainin. Bagaimana dimainin? Ketika dia lagi ngelamun ya. Tiba-tiba di belakangnya Tuhan tumbuhin pohon jarak. Pohon jarak itu besar sekali sehingga daunnya nutupin, naungin dia. Jadi teduh, matahari yang terik tidak dia bisa rasakan. Wah enak dari sepoi-sepoi. Dia senang benar. Nih lihat deh. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus jadi apa? Sangat bersuka cita. Haleluya, diberkatin. Benar nggak? Ya. Tapi keesokan harinya, lihat. Keesokan harinya, Tuhan kirim ulet. Untuk bikin apa? Semua pohon daun itu layu. Supaya apa? Begitu matahari terbit, atas penentuan Tuhan, Alkitab bilang ayat yang ke-8. Angin timur panas terik, itu menghantam kepala Yunus sehingga dia rebah. Lalu apa? Kesel lagi, jengkel lagi, lalu lebih baiklah aku mati daripada hidup. Dipermainin nggak hidupnya? Ya. Dipermainin nggak hidupnya? Ya. Saya sudah lihat dengan jelas contoh hidup dari seorang yang dipermainin Tuhan hidupnya. Itu. Kenapa? Karena dia membiarkan hati yang kesal memutuskan sesuatu. Jangan. Amin. 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 Jadi hari ini mari dengar baik-baik. Kita belajar satu hal. Yang pertama, kita nggak bisa menghindar dari rasa kesal. Tapi yang kedua, kita bisa mengolah rasa tersebut dengan cara yang benar. Tenangin diri. Amin. Amin. Tenangin diri. Jangan dengan kekuatan kita. Masuk hadirat Tuhan dan berdoa. Seperti waktu kesal itu menghampiri. Tahan mulut supaya tidak merepet. Yang ketiga, apapun sampai tenang dulu supaya kita hidup tidak dipermainkan Tuhan. Amin. Mari. Bapak, kami bersyukur berterima kasih malam ini, hari ini kami belajar satu hal. Pelajaran ini
Biarlah memampukan kami untuk bisa bersikap ketika ada peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan menghampiri hidup kami. Berikan kami hikmat marifat yang dari Tuhan supaya semua kebenaran yang hari ini kami dengar sanggup kami sama-sama praktekkan Tuhan. Ketika jengkel terjadi, Tuhan berikan kami kesanggupan untuk tenangkan diri dalam hadirat-Mu. Karena waktu kami melampiaskan semua marah, kesal kami kepada Tuhan, disitulah Kau berikan kami kejernihan hati untuk melihat semua persoalan. Bahkan Tuhan bisa menjamah semua hal yang tadinya buruk jadi baik bagi kami. Ketika kami marah dan kesal Tuhan, sanggupkan kami untuk tahan mulut, untuk tidak berkata-kata yang sembrono. Bahkan di waktu kami kesal, kami dimampukan untuk tidak memutuskan apapun juga. Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami, biar Roh-Mu yang menyanggupkan kami untuk mempraktekkannya. Dan sekarang hamba minta kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Siapapun mereka dari tempat ini, kami yang hadir atau keturunan kami semuanya, biarlah oleh bilu-bilu darah Yesus disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sedih hati dihiburkan, bahkan di luar kebersamaan kami ini, Tuhan jadikan kami alat-alat yang memberkati banyak orang. Supaya perkataan kami, pikiran, tindakan, hidup kami jadi saluran berkat bagi orang di sekitar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita semuanya dari mulai saat ini sampai selama-lamanya sampai Maranatha. Dia ada di awan-awan untuk jemput dan berkati kita semua. Yang percaya dan diberkati, kita semua sama-sama mengatakan. Amin. Selamat Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Ya, yang punya kesibukan berikutnya silakan untuk lanjut. Tuhan berkati Jess, Kesia, George. Pamit. Yes, Daniel Kurniawan ini Daniel Kurniawan siapa? Oh, Sasa